والنساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib dan sholat dan isya Masjid Al-Azhar pada hari, semoga kita sama-sama diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang insyaallah yang ke-15 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Marilah kita tak bosan-bosannya selalu memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan napas kepada kita semua. Masih dapat kita menggerakkan kaki kita, melambaikan tangan untuk sama-sama datang ke rumah Allah ini, untuk sama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'matan ma'lulun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat kata Rasulullah yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat lapang. Hari ini kita dua poin yang kita dapat, dua keuntungan yang kita dapat, dua keuntungan yang kita raih pada malam hari ini. Kita mendapatkan kelapangan waktu dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diberikan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa daya mereka diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit dan lain sebagainya. Waktu Allah berikan, tapi kesehatan tidak diberikan. Betapa banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan usaha mereka, sibuk dengan perdagangan mereka, sibuk dengan urusan dunia, sehingga dia tidak bisa melapangkan atau meluangkan waktu untuk zikrullah, untuk melakukan waktu untuk datang ke masjid, ke rumah Allah, menggunakan sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan nafas kepada kita, Allah masih memberikan kelapangan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga beliau yang senantiasa menjalankan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada cerita pendek yang berdurasi, ada sebuah video yang sangat menarik dan menjadikan inspirasi bagi kita semua. Suatu ketika ada seorang laki-laki separuh baya yang kaya raya membuka jendela rumahnya, maka di kejauhan terlihatlah ada seorang yang sedang mengais-ngais sampah. Maka terbetiklah di hatinya, bersyukur Allah masih memberikan kelebihan, Allah memberikan nikmat rezeki yang banyak kepada hamba ya Allah. Bagaimana aku bayangkan orang yang mengais-ngais sampah, yang jauh dilihat di kejauhan mereka untuk bertahan hidup Senin dan Kamis terbayanglah oleh laki-laki separuh baya tadi. Maka ya Allah, bersyukur hamba ya Allah, tidak seperti orang yang sedang mengais-ngais sampah. Kemudian orang mengais sampah, terbetiklah di hati ketika seorang mengais sampah itu setiap harinya mencari sampah. Hidup Senin dan Kamis, dapat hari ini, besok habis dijual, terus begitu terus. Maka di sela-sela selesai mengais sampah atau mengambil barang-barang rongsokan tadi, maka terlihatlah dari kejauhan oleh mata si pengais sampah tadi
di perempatan jalan ada orang yang duduk sedang meminta-minta. Bersyukurlah, kata orang yang mengais sampah tadi, saya bisa berdiri dengan kaki saya sendiri dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Tapi saudara kita, katanya yang di perempatan jalan dia meminta-minta, mengangkat kedua tangan kita, mengambil, menghadani orang-orang yang merasa iba, menghadani orang yang merasa kasihan kepada orang yang meminta-minta tadi. Maka terbetiklah di hati orang yang sangat syukur. Artinya tidak meminta-minta dan bisa berdiri sendiri dan bisa untuk menghidupi keluarganya. Yang penting halal, yang penting barakah, yang penting mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang didapat itu dari kehendak sendiri. Hadirin, lantas apa yang tertanam di hati orang yang meminta-minta tadi? Ketika setiap hari dari pagi sampai sore hanya mengharapkan belas kasihan orang, setiap hari, karena tidak berdaya apa daya, tidak bisa bekerja apa, hanya bisa meminta-minta. Hadirin, tidak lama ketika berada di perempatan jalan, lewatlah mobil ambulan yang laju kencang. Mungkin ini darurat, mungkin ini akan mengakibatkan kalau terlambat bisa fatal, bisa meninggal dunia. Terbetiklah di hati orang yang meminta-minta tadi, ya Allah, walaupun saya meminta, saya tidak bisa bekerja seperti orang layaknya, tidak bisa bekerja berat, hanya mengharapkan balas kasihan orang. Syukur hamba Allah, Allah masih berikan kesehatan ketimbang orang yang dibawa dengan ambulan yang begitu cepat. Entah masih diberikan penghidupan atau tidak. Bersyukur, kata orang yang meminta-minta tadi. Lantas hadirin sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah, orang yang dibawa tadi masih sadar, yang di ambulan yang segera ke rumah sakit, ke ini gawat darurat. Sampailah di rumah sakit, terbetiklah di hati orang yang dibawa pakai ambulan yang sangat cepat tadi, masuk ke ruang dalam keadaan sadar. Ya Allah, hamba ini masih diberikan penghidupan oleh Allah, masih bisa bernafas, masih ingat akan Engkau ya Allah. Dirawatlah di rumah sakit, rawat inap, terbaringlah di dalam kamar beberapa hari. Hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, lewatlah di depan kamar yang sedang dirawat tadi, lewat di depan kamarnya orang yang membawa keranda yang tertutup dengan kain putih. Maka terbetiklah di hati orang yang sakit tadi, yang masih sadar, yang masih ingat, bersyukur, aku masih berikan penghidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang orang yang lewat di kamar hamba tadi sudah tergeletak, tidak bisa apa-apa. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini menunjukkan bagaimana ketika Allah memberikan nafas kepada kita, menggunakan sisa-sisa umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertasbih khairat, untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk selalu berinvestasi ketika kita hidup di dunia ini. Bagaimana ketika harta kita itu agar bisa dibawa nanti ketika kita wafat? Ketika kita meninggal, apakah harta yang kita miliki itu dibawa? Tentu hadirin, agar harta itu mengikuti kita, maka sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka titipkanlah harta-harta kita itu ke tempat-tempat panti asuhan, kemudian tempat pendidikan,
Al-Quran dan sebagainya. Untuk apa hadirin? Untuk sebagai investasi kita selagi Allah berikan umur kepada kita. Maka pelajaran ketika setiap hari ada orang meninggal dunia, itu sebagai contoh, sebagai ibrah kepada kita. Suatu saat kita akan menyusul. Kalau di Al-Jihad itu setiap hari ada terus, Bapak sekalian. Kalau di tahun 2021 dulu itu berjumlah 1.300 orang yang disolatkan di Masjid Al-Jihad, dan sebagian dimandikan, masih ada COVID pada saat itu. Kalau tahun 2021 itu dari pagi sampai malam baru pulang, sampai 26 orang per hari. Bayangkan, kadang-kadang mandi di masjid, bawa baju sebagai mandi di masjid, tidak pulang ke rumah. Kadang-kadang malam ada lagi telepon, jam 2 ada lagi telepon, Ustadz ada orang meninggal dunia. Terus begitu sampai 1.300 orang. Kadang-kadang orang berpikir, kadang-kadang ada bicara-bicara di luar, kok orang Masjid Al-Jihad banyak yang meninggal. Padahal bukan orang Masjid Al-Jihad, tapi orang lain. Kalau dihitung-hitung sekalian, dari 1.300 itu yang orang yang Muhammadiyah itu tidak sampai 10% dari 1.300. Kenapa? Karena cepat, kemudian jamaahnya banyak. Kalau subuh Ahad itu sekalian itu 2.000 lebih mensolatkan. Bayangkan, mereka tertarik. Bahkan sudah ada beberapa pengusaha-pengusaha yang sudah pesan, Bapak sekalian. Pesan sama ulun sudah beri sekitar 5 orang yang berpesan. Ustadz, nanti kalau saya meninggal tolong dibawa kaji ya. Insya Allah kalau ulun ada umur, siapa tahu yang dipesan yang lebih dulu, golongan yang kita tahu kita. 1.300 Bapak sekalian. Tahun 2022 itu turun menjadi 1.100. Ini sebagai pertanda hadir sekalian. Suatu saat juga kita akan menyusul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Di mana saja, kapan saja. Allah tidak akan menunda ataupun melambatkan, karena itu urusan Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita wafat, tidak tahu. Tapi apakah kita sudah mempersiapkan untuk investasi kita di akhirat? Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, ada salah satu kemarin seorang ibu dari Banjarbaru pada saat banyaknya yang meninggal pada saat itu. Nelpon kepada Ustaz, mama saya meninggal di mana? Di Idaman. Bisakah dijemput? Bisa. Terus bertanyalah ibu tadi, karena orang kaya, Ustaz, berapa yang kami siapkan untuk orang yang mensolatkan? Amplopnya berapa Ustaz? Kami akan menyiapkan. Apa ujar ulun? Ibu, di Al-Jihad tidak pakai duit minta. Kalau ada sudah berita jenazah atau orang meninggal dunia, dari mana saja itu datang semuanya. Dari Gamut, dari Hamil Bakti, dari Tukwala, datang. Lalu terpencatlah ibu tadi. Kami sudah digaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mensolatkan sampai mengantarkan, diberikan Allah pahala 2 qirat atau 2 gunung besarnya. Subhanallah, terpencatlah ibu tadi. Kalau begitu di mana Ustaz kuburan Muhammadiyah? Ujar ulun, kalau kuburan Muhammadiyah ada di PAL 21 yang enggak. Cuman syaratnya Bu, tidak boleh pakai atang, hanya batu nisan saja. Yang lain-lain tidak boleh. Kalau ibu mau pakai atang, lebih baik duit atangnya itu beli, sumbangkan kepada masjid, atau sumbangkan kepada asuhan, atau ke tempat tahfiz Al-Quran. Jangan ada acara-acara yang tidak disunahkan oleh
Rasulullah SAW. Kami Pak, Bu, membina makbarah itu luar biasa. Berat sekali tantangannya, luar biasa. Untuk menegakkan sunnah. 5 bulan yang lewat, ada seorang warga kita, warga Muhammadiyah juga, yang kubur ayahnya kami bongkar. Karena ini sudah notabene orang Muhammadiyah. Kami bongkarlah tanpa ada pemberitahuan kepada pihak keluarga. Lalu sekitar seminggu berontak, nelpon kepada kita, Pak Ustadz, kenapa kubur Abah Ulun dibongkar? Mungkin pasti bagian badan pengawal ini akan menumpang pilih atau menjual lagi bekas kubur Abah Ulun atau dilapisi. Apa kata Ulun? Nauzubillah min dzalik. Tidak sampai berpikiran sedemikian. Kami ingin menegakkan sunnah. Tidak bisa begitu. Kami tidak rela, kami tidak elas. Lantas apa? Ibu, kalau sampean tidak elas, maka angkatlah tulang belulang Abah Pian. Pindah ke kuburan di tempat lain, silakan. Untuk berkubah emas, silakan. Tapi jangan di tempat kami. Atau anak batang marmer, silakan. Tapi di lain. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Akhirnya mau menuruti apa yang kami sampaikan. Sunnahnya begitu. Bapak dan Ibu kalau lihat di Ma'la, di Baki, kalau saya di Baki itu keliling, Baki itu hanya batu saja, sebongkah batu. Ada namanya, ada seperti Halimatus Sa'diyah. Ketika kita masuk ke Baki, ada namanya Halimatus Sa'diyah. Tapi di lain-lain tidak pakai nama. Di Ma'la juga demikian. Contoh Rasulullah SAW yang harus ditegakkan. Baru-baru tadi ada keluarganya yang menaruh marmer yang harganya 8 juta lebih. Ditaruh di makbarah itu. Ayahnya sudah meninggal 15 tahun yang lewat. Karena untuk berbakti kepada orang tua dengan cara menaruh atang. Lantas kami angkat malam-malam, maka timbullah berita di media sosial bahwa atang di makbarah dicuri. Wah, ini cepat sekali media sosial ini. Maka dilaporkan kami ke polisi yang enggan. Melaporlah, tapi tidak digubris oleh Pak Polisi. Kami minta pihak keluarga datang ke tempat kami, Badan Pengelola Makbarah Muhammadiyah 2, datang untuk berbicara dengan baik-baik. Ternyata tidak mau datang, Pak. Kami diminta ke Polsek yang Anggang, tapi sampai sekarang sudah hampir 1 bulan tidak ada panggilan. Iya, sekalian, menegakkan sunnah itu harus dari kita pribadi. Jangan sampai kita bercampur dalam hal penguburan itu sendiri. Maka saya sering menyampaikan, ibu-ibu tidak perlulah ikut. Boleh ikut, tapi tidak boleh bercampur. Maka terjadi ikhtilaf. Bercampur itu adalah haram, hukumnya tidak boleh. Kecuali nanti setelah selesai penguburan boleh. Kenapa Rasulullah melarang bercampurnya antara laki-laki dan perempuan ketika penguburan, walaupun penguburan itu yang meninggal adalah suaminya sendiri atau anaknya sendiri atau bapaknya sendiri, tidak boleh. Ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang kita diingatkan, terus membawa macam-macam, membawa kembang dan sebagainya, air yasin dan sebagainya. Selalu kami ingatkan, tidak ada contoh daripada Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimahullah. Saya teringat dulu pernah membaca sebuah koran di Banjarmasin Pos. Ada seorang dokter dari Bali bekerja di Rumah Sakit Pambala Batung Amuntai. Maka melayatlah dokter tadi ke tempat orang yang meninggal dunia. Maka di sana terjadilah semacam hal-hal yang
tidak disunahkan Rasulullah SAW, seperti menggunakan daun kelapa dan lain sebagainya. Maka berbicaralah seorang dokter tadi, toh Islam itu tidak beda dengan kami. Kami sama seperti apa yang dilakukan saudara-saudara muslim dengan mengayam daun kelapa dan sebagainya, nanti ditaruhlah di tempat pemakaman. Ini hal-hal yang tidak disunahkan daripada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah, itu sekedar cerita ketika banyaknya orang yang meninggal dunia, banyaknya orang yang wafat. Kapan lagi kita untuk mempersiapkan bekal kita yang tentunya kita tidak tahu. Maka di Al-Jihad itu kadang-kadang kalau kita tanya, tadi pagi Jumat ada 2 orang hanya mau olahraga, umur 50 tahun, olahraga, tidak lama datang ke rumah, hanyut, bawa ke rumah sakit, tidak lama meninggal dunia. Inilah yang kadang-kadang kita tidak tahu kapan, di mana. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, selagi Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita semua pada saat ini, bagaimana kita memperbaiki hidup kita, bagaimana kita menjadi manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk akhlaknya. Banyak ketika orang itu baik, pasti disayangi, dicintai oleh masyarakat. Betapa banyak orang-orang yang baik wafat, betapa banyak orang-orang yang baik meninggal dunia. Selalu terkenang, selalu terngiang di hati. Oh, seandainya Bapak itu masih ada, masjid kita ini ramai, masjid kita ini makmur sebagainya. Tapi beliau tidak ada lagi. Tapi bagi orang yang kadang-kadang panjang umur tapi bejat akhlaknya, bejat moralnya, tapi orang kadang-kadang suka bergembira. Oh, si anak itu wafat, maka kita dalam keadaan tenang, nyaman, kita tidak ada gangguan, tidak ada lagi hambatan bagi kita. Maka jadilah orang yang paling baik, jadilah orang yang panjang umur dan baik akhlaknya. Maka bagaimana baik akhlaknya? Turutilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita mencontoh penghidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat ini di bulan Rabiul Awal ini, di mana-mana sebagian saudara-saudara kita Muslim memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada dasarnya bagaimana mengambil ibrah, substansi daripada peringatan kelahiran Rasulullah itu, pribadi dan akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang belum diambil contoh, ini yang belum diambil ibrah, pelajaran bagi orang yang masih hidup. Dari kita tidur sampai tidur kembali, Allah Rasulullah contohkan kepada kita. Allah beri, Rasulullah sampaikan kepada kita. Contoh, Bapak sekalian, bagaimana kita makan dan minum. Ini bagi orang yang masih hidup. Sudah contoh kepada sifat Rasulullah. Kita lihat contoh yang kecil saja. Ketika makan dan minum, orang yang jual pentol itu siapa Bapak sekalian? Cocok pentol, berdiri makannya. Nauzubillah min dzalik. Tidak sadar. Di mana kita memperingati Maulid? Di mana? Di mana pelajaran ibrah yang harus kita ambil dari sifat Rasulullah? Sering mengadakan kadang-kadang bermacam-macam acara sebagainya, dari Istana Merdeka sampai ke desa-desa, hampir setiap hari.
Yang kadang-kadang kita sakit hatinya adalah ketika acara itu diadakan, azan berkumandang tidak berhenti. Azan berkumandang tidak berhenti. Contoh di Banjarmasin, kalau di Balai tidak ada. Di Banjarmasin itu kalau peringatan ini kadang-kadang orang azan tidak sampai, masih saja. Padahal sholat itu wajib, tepat pada waktunya, tapi dilanggar. Kadang-kadang yang jadi masalah, acara selesai, sholat jamaahnya tidak ada, pulang. Sedih kita Pak, sedih. Hal-hal yang tidak disunahkan itu dilaksanakan, tapi ketika urusan kewajiban kepada Allah itu dilanggar, dilalaikan. Nah inilah kadang-kadang kita tidak mencontoh. Bapak kalau kita lihat saja ketika orang makan pentol, itu saudara-saudara kita muslim, itu ada tiga kesalahan Pak. Pertama mungkin tidak pakai bismillah, kedua tidak menggunakan tangan kanan, dan ketiga adalah berdiri. Berdiri itu hanya ketika seorang muslim dan muslimah boleh berdiri ketika minum air zam-zam. Air zam-zamnya pun minumnya di Mekah, di tanah suci. Tapi kalau sudah air zam-zamnya sampai ke tanah air, berdiri. Tidak boleh berdiri. Ini kadang-kadang hal-hal yang lalai daripada kita. Nyaman, cocok, sampai 10 buting dimasukkan. Nikmat rezeki Allah, tapi kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Siapa mereka itu saudara-saudara kita muslim? Tidak sadar kita. Contoh lagi pengantinan misalnya, di tempat hotel-hotel, kita kadang-kadang pada sadar. Kursi penuh, kursi full, tapi kita tidak sabar menunggu. Kalau ulun cari tempat duduk, yang penting apapun yang bisa duduk. Jangan sampai kita berdiri Pak. Misalnya, kadang-kadang keren berdiri makannya. Misalnya, dan makannya pun tidak habis Pak. Masih ada sisa. Disitulah barakah kita Pak. Jangan ada satu biji pun nasi yang tersisa. Makanya kalau kita makan selesai itu kita jangan malu-malu Pak. Nah di tangan kita sampai habis, jangan ada di sisa-sisa di piring kita. Itu ada berkahnya Pak. Atau air minum dicucuk begini saya, setelah diminum sekali sudah selesai buang. Nauzubillah min dzalik Pak. Ini nikmat barokahnya Pak. Ini kadang-kadang pada sadar kita. Ini rezeki Pak. Masa kita buang-buang? Jadi kalau kita sudah seharian itu ada 4 butir, 4 buah, jangan lagi jangan lagi mengambil Pak. Jangan lagi, cukup sudah. Cukup air putih saja. Selesai. Ini kadang-kadang buat tidak habis Pak. Ini kadang-kadang yang lalu terjadilah mubazir. Innal mubaziri karena ihwana syayatin. Sesungguhnya orang yang bersikap mubazir itu saudara-saudara setan. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh umat Islam. Boleh kita berkali-kali makan cuman secukupnya lah gitu. Yang penting habis. Kalau sudah makan, jangan sudah 10, cukuplah datang begitu saja, salaman, taruh amplop, udah selesai pulang. Nah, ini hanya contoh kecil. Banyak lagi contoh-contoh lain. Kita di masjid tadi sudah ingat tidak? Masuk kita ke masjid, sadar kita. Masuk kaki kanan, baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa yang diajarkan Rasulullah setiap kali kita berbuat itu ada doa yang diajarkan. Dan kita berpahala untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah ini. Di dalam masjid kita sebelum duduk disunahkan untuk tahiyatul masjid, menghormati masjid. Yang tidak ada tahiyatul masjid itu cuma khatib Jumat itu kalau ada sholat, datang sholat itu sholat intizar namanya. Tidak ada sholat bagi khatib khutbah yang orang khutbah itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Yang ada hanya sholat intizar, sholat menunggu waktu. Makanya diadakan ruang tunggu khatib. Kadang-kadang kita duduk, maka disunahkan kita untuk sholat tahiyatul masjid. Dan setelah itu kalau kita sudah wudu, maka sunat wudu sebelum nantinya azan berkumandang. Sunat wudu Pak. Itu sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Puasa Ramadan sudah kita lakukan, itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183. Tapi bagaimana kita juga memperbaiki puasa-puasa lain? Hari ini kita mungkin tanggal 15, masuk nih tinggal 15. Walaupun pemerintah tanggalnya tanggal 12 itu hari Kamis. Kalau Muhammadiyah hari Kamis itu sudah tanggal 13. Rabiul Awal. Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Raya hari Ahad tanggal 16. Lakukanlah ayyamul bid. Puasa 3 hari tiap-tiap tengah bulan Qamariyah. Yang tidak boleh ketika suatu hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu hanya 13 tidak boleh. Kan hari tasyrik itu kan 11, 12, 13. Sisanya boleh. 14, 15. Tasyrik tidak boleh, haram hukumnya. Ini kadang-kadang banyak orang tidak tahu. 10 Muharram, puasa Asyura. Tapi mencontoh tidak. Boleh bikin bubur, tapi buburnya dimakan ketika menjelang puasa, menjelang berbuka puasa. Ini kadang-kadang buburnya dibagi pada siang bolong, dimakan bersama. Ini kadang-kadang salah fatal, Pak. Boleh saja beramai-ramai bikin bubur, boleh. Bubur Asyura boleh, tidak masalah. Tapi dimakan ketika menjelang berbuka dan harus puasa. Kalau diajati kalau puasa Asyura, subhanallah, banyak. Apalagi puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, banyak itu. Di mana-mana sudah membiasakan puasa-puasa sunnah. Ayyamul bid hanya mengadakan berbuka puasa itu diajarkan. Ayyamul bid. Nah, 13, 14, 15. Selainnya Senin Kamis semua di masjid kita berbuka puasa. Senin Kamis jangan sampai kita lalaikan. Sehat. Bagi orang yang sudah puasa Senin Kamis tidak perlu makan, Pak. Cukup air segelas selesai. Kita tuh, Pak, di pasar udah urung setiap hari berjualan, kemudian panas terik matahari. Tapi kalau sudah terbiasa puasa itu tidak masalah, no problem. Kerja apa saja tidak masalah. Yang penting keyakinan kita, Pak. Kalau sudah terbiasa, tidak perlu makan, itu lebih menghemat biaya hidup kita. Atau secara ekonomis kita tidak membuang-buang keuangan kita. Cukup air putih hangat, kemudian madu, selesai. Senin Kamis. Tapi kalau puasa Ramadan kita makan biasa. Nah, contoh-contoh Rasulullah ini kadang-kadang banyak dilanggar, banyak dilalaikan. Banyak hadirin sekalian yang contoh-contoh yang harus kita tegakkan, yang barangkali sangat jauh dari kehidupan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang Allah hormati, Bapak dan ibu sekalian, ini contoh ataupun pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita agar kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Banyak lagi Bapak sekalian hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keyakinan. Banyak orang kadang-kadang berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, seperti diduduk, Pak. Diduduk itu ketika ada pengantenan itu ditaruh di belakang. Itu kalau lu melihat ulun ambil, saya simpan. Banyak lagi. Seperti kalau di masjid Muhammadiyah kadang-kadang di atas keranda itu ada daun. Itu saya sering mengambilnya. Sering saya ambil, Pak. Kemarin kawan kita meninggal dunia di IAIN. Di depannya ada rektor, saya ambil, saya bawa pulang. Harum, Pak. Taruhlah di kamar WC sebagainya, harum, bermanfaat bagi kita. Jadi kadang-kadang hal yang demikian itu tidak disunahkan itu digawi oleh masyarakat kita. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, karena waktu sholat Isya sudah sampai. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian tausiah pada kali ini, dan mohon maaf dalam keadaan batuk atau serak, dan insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki,
sehingga kita selalu dapat meningkatkan aktivitas ibadah kita, selalu salat berjamaah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan di Al-Jatuh kalau setiap hari itu penuh Pak, beramai-ramai mengangkat jenazah itu berebut mengangkat jenazah ke mobil ambulan. Inilah yang saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.